Cerita ini bermula sekitar akhir tahun 2008, di mana saya diminta teman saya untuk nemenin ambil mobil kantor di Madura dan dibawa ke Jakarta. Oh ya, teman saya bernama Amir, nama samaran. Dia nggak mau disebut dalam cerita ini. Dia bekerja sebagai driver di salah satu kontraktor untuk proyek jembatan Suramadu. "Za, ntar malam ikut gua nggak?" tanya Amir. "Kemana, Mir?" Saya balik tanya. "Ke Madura, ngambil mobil kantor gua, disuruh bawa balik ke Jakarta," jawab Amir. "Berapa hari ya kira-kira?" tanya saya. "Paling 3-4 harian, jalan santai saja kita, syukur-syukur bisa lebih cepat," jawab Amir. "Oke deh, tapi ongkosnya lu yang tanggung ya," kata saya. "Siap," sahut Amir. Akhirnya saya menyanggupi. Habis maghrib kita jalan ke stasiun kota, naik kereta sampai ke Surabaya. Awalnya dalam perjalanan di kereta saya nggak ada firasat apa-apa soal keberangkatan ini. Pas sampai malam saya nggak bisa tidur dan agak gelisah. Nggak tahu sebabnya, dan biasanya pun kalau seperti ini pasti ada sesuatu yang bakal terjadi. Tapi karena tujuan saya nemenin Amir, saya nggak mau bikin kacau dan ganggu konsentrasi dia di perjalanan. Jadi saya pendam sendiri saja. Sesampainya di Surabaya hari sudah pagi, dan kita sarapan di dekat stasiun. Ada banyak sekali kuliner khas di sana yang saya nggak sempat cicipin, karena memang nggak mau ganggu waktu Amir yang udah ngajak saya. Jadi saya cuma makan lontong balap. Selesai sarapan dan menghabiskan 1 batang rokok, perjalanan kami lanjutkan ke pelabuhan menggunakan sarana beca. Sekalian menikmati kota yang belum pernah saya datangi. Setelah sampai di pelabuhan, teman saya langsung pesen 2 tiket menuju Madura. Ketika kapal yang kami naiki sampai di Madura, Amir melambai pada seseorang yang dugaan saya itu adalah salah satu teman kerjanya. Benar saja, ternyata dia sudah menunggu untuk menjemput kami ke lokasi mobil berada. Lokasi tersebut agak berdekatan dengan pantai, dan saya bisa lihat proses pembangunan jembatan Suramadu sedang dikerjakan. Di lokasi yang mirip bedeng dengan bangunan triplek itu, saya disuguhkan kopi dan cemilan-cemilan untuk sedikit bersantai. Akhirnya setelah agak segar, Amir mengajak saya untuk pulang. Mobil melaju dengan agak santai. Setelah menyeberangi laut, akhirnya sampai ke Surabaya. Di Surabaya kami membeli perbekalan seperti rokok, minuman, dan makanan-makanan ringan. Sekitar pukul 6 sore kami memasuki kawasan Alas Roban. Karena saya nggak paham jalan, Amir memberikan arahan ke saya. "Ja, nanti kalau lihat sesuatu atau ada sesuatu yang tiba-tiba nyebrang, jangan bikin panik ya." Saya agak kurang paham maksudnya. "Maksudnya, Mir?" "Kita mau masuk Alas Roban. Katanya sih, tempat ini agak beda." Dari kata-katanya dia, saya sudah paham maksudnya apa. Karena dia fokus bawa mobil, jadi mungkin dia mau konsentrasi dan gak mau dibuat panik oleh saya. "Oke, Mir," jawab saya. Setelah melalui Alas Roban agak lama, sampai pada tikungan di mana saya nggak bisa lupain sampai sekarang. Ada satu tikungan ke kiri, di mana pas wajah saya lihat pemandangan ke kiri, tiba-tiba saya lihat makhluk yang tingginya sekitar 3 meter lebih berwarna hijau, sambil mengangkat tangannya seolah-olah mau menerkam saya. Saya agak panik karena baru seumur-umur lihat gituan dengan begitu jelas dan dekat. Tadinya saya mau teriak, tapi pas lihat wajah Amir, fokus bawa mobil dan ingat kata-kata dia, akhirnya saya mengurungkan niat saya.
"Kenapa muka lu, Za?" tanya Amir. "Oh, nggak apa-apa kok bro, slow saja." Saya coba nutupin walaupun saya berpikir Amir sudah tahu dari lihat ekspresi muka saya. "Pikiran aja yang banyak, ntar ada tempat rame. Kita istirahat sebentar," kata Amir menenangkan. "Oke Mir," sahut saya. Sesampainya di tempat ramai, Amir parkir mobil di salah satu minimarket. Dia kembali beli rokok untuk stok dan persediaan minuman karena stok sudah habis. Dan saya belum cerita apa-apa ke dia karena takut ganggu konsentrasi dia. Akhirnya setelah agak lama kami melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Singkat cerita, kami sampai di daerah Tegal. Tepatnya saya lupa daerah mana. Terlihat Amir mulai agak lelah dan memutuskan untuk istirahat. Tapi karena sudah malam dan kondisi sepi, kami hanya menemukan pom bensin tua yang nampaknya sudah tidak terpakai. "Kita istirahat di sini ya," kata Amir. Wah, gila ini orang. Perasaan saya mulai gak karuan. Karena dia yang bawa mobil, akhirnya saya nurut aja. Oh iya, sekedar informasi, waktu itu saya belum bisa bawa mobil kan. Jadi sepanjang perjalanan Amirlah yang nyupirin. Ketika mobil dimatikan, si Amir langsung pulas tertidur. Dan saya pun berusaha untuk memejamkan mata. Namun antara setengah sadar saya ngeliat ada tangan yang masuk ke sela-sela kaca jendela mobil yang saya buka. Saya langsung kaget dan otomatis membangunkan Amir. "Kenapa lu?" kata Amir. "Gak apa-apa kok," jawab saya takut membuat dia panik. "Ada-ada saja lu," kata Amir lagi sambil melanjutkan tidur. Saya berusaha meyakinkan diri kalau itu halusinasi saja dan berusaha kembali tidur. Dalam mimpi saya ngelihat seorang anak gadis usia 10 tahunan dengan rambut poni lurus dan memakai baju putih nyebrang di pom bensin yang saya tidurin ini. Dia digandeng entah adiknya atau bukan, sekitar umur 3 tahun, berkepala botak dan hanya memakai pampers saja. Dalam mimpi tersebut, mobil saya mau keluar dari pom bensin dan mereka nyebrang sambil matanya melotot ke arah saya. Saya teriak dalam mimpi buat tabrak itu anak berdua. "Tabrak aja Mir, itu setan," teriak saya kepada Amir dalam mimpi. Mata kedua anak itu terus melotot ke arah saya dan membuat saya terbangun. Gak pakai mikir panjang, akhirnya saya bangunin Amir. "Bangun Mir, ini tempat gak aman," kata saya gak peduli dia mau marah atau gimana. Amir pun kaget dan langsung menyalakan mobilnya. Kami pun melanjutkan perjalanan balik ke Jakarta. Mobil masih melaju dengan santai melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Sementara rokok dan minuman hampir habis dan mata pun masih agak mengantuk. Akhirnya kami memutuskan untuk cari warung buat ngopi-ngopi dan beli perbekalan. Sesampainya di warung tempat istirahat, terlihat pengunjung agak ramai. Ada bis juga yang terparkir di depan warung tersebut, dan beberapa sepeda motor plat B yang terparkir depan musola di samping warung. Saya langsung cari toilet buat cuci muka dan buang air kecil. Sementara Amir pergi ke warung beli perbekalan untuk di jalan nanti. Setelah selesai, saya langsung samperin Amir yang lagi asik ngopi di bangku depan warung. "Kunci mobil mana Mir?" kata saya. "Mau ngapain lu?" jawab Amir. "Mau rebahan di mobil." "Kagak ngopi lu?" tanya Amir. "Enggak lah, paling ngerokok aja di mobil." Amir pun memberikan kunci mobilnya ke saya. Setelah membuka sedikit kaca jendela mobil, saya nyalain sebatang rokok sambil mundurin jok mobil sedikit biar bisa lempengin kaki. Posisi duduk saya di bangku sopir sebelah kanan. Karena takut kalau saya kepulesan,
dan mobil nggak kekunci. Ntar dibawa kabur maling. Dari jauh Amir nampak mengangkat sebelah tangannya dan tersenyum ke saya. Saya balas sambil mengangkat tangan. Dalam hati saya berpikir, gak jelas amat ya si Amir. Efek lelah kali. Setelah beberapa lama di warung itu, Amir berjalan kembali ke mobil, di mana saya masih asik dengerin lagu Iwan Fals. "Cewek tadi mana?" kata Amir. "Cewek yang mana?" tanya saya bingung. "Ya elah, gue tahu komuk lu, jangan bohong dah," kata Amir. "Lah, dari tadi gue sendiri gentong," sahut saya. Si Amir emang punya badan agak besar, jadi agak sering saya panggil yang enggak-enggak kalau lagi bercanda. "Demi apa lu?" tanya Amir meyakinkan. "Demi Allah dah, ngapa sih lu datang-datang nanyain cewek?" tanya saya. Amir mulai pucat. "Demi Tuhan, gue lihat cewek duduk di sini, makanya gue ngangkat tangan gue ke dia," kata Amir. "Oh, berarti dia tadi bukan senyumin saya toh." Wah, mulai lagi nih. Ya udahlah, bismillah saja. Kita lanjut jalan, baca-baca doa aja di jalan biar nggak ada kejadian apa-apa,